Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Tunini Juliati dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari alat yang telah saya dan teman-teman saya buat. Langsung saja untuk nama alatnya sendiri, yaitu renewable energy atau energi terbarukan. Sebelum itu, apa sih energi terbarukan itu? Energi terbarukan yang juga dikenal sebagai energi ramah lingkungan adalah jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Dalam sumber energi terbarukan juga terdapat beberapa hal, yaitu seperti solar power, pembangkit listrik tenaga surya, wind power, penggunaan angin untuk menghasilkan listrik, geothermal power, energi bumi, biomass energi, energi dari biomasa energi, dan hydropower, pemanfaatan air sebagai sumber energi. Selanjutnya, ada fungsi dari energi terbarukan, yaitu yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Energi terbarukan seperti energi surya dan angin menghasilkan listrik tanpa emisi gas rumah kaca, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua, keberlanjutan sumber daya. Sumber daya energi terbarukan seperti sinar matahari, angin, dan air tidak terbatas, sehingga dapat dipakai secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Industri energi terbarukan menciptakan lapangan kerja baru dalam perancangan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur energi terbarukan. Yang keempat, diversifikasi pasokan energi. Menggunakan energi terbarukan membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil yang terbatas dan dapat mengalami fluktuasi harga. Yang kelima, akses energi. Energi terbarukan dapat memberikan akses energi yang lebih luas, terutama di daerah terpencil atau yang belum terjangkau oleh infrastruktur energi tradisional. Dan yang keenam, yaitu pengembangan teknologi. Investasi dalam energi terbarukan mendorong pengembangan teknologi baru dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan energi terbarukan di masa depan. Adapun tantangan dan kendala dalam pengaplikasian sumber energi terbarukan, yaitu diantaranya yang ke-1, ketersediaan pasokan, yang kedua, penyimpanan energi, diperlukan sistem penyimpanan energi yang efisien, yang ketiga, biaya awal yang tinggi, biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin cukup tinggi. Lalu, ada pengaruh positif energi terbarukan terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu reduksi emisi gas rumah kaca, yang kedua peningkatan kualitas udara, yang ketiga pengurangan polusi air, dan yang keempat yaitu konservasi sumber daya alam. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama ada cutter, yang kedua ada gunting, ketiga penggaris, keempat ada pulpen, kelima meteran, keenam gergaji, ketujuh tang, dan yang kedelapan lem Korea. Lalu ada bahannya juga, yaitu yang pertama ada duplek, yang kedua cat warna, yang ketiga lampu tumbler mini, yang keempat kabel dinamo, yang kelima kawat, yang keenam dinamo, yang ketujuh botol bekas, ke-8 kertas origami, 9 mobil-mobil mini, ke-10 benang wol, 11 clay, 12 triplek, dan yang ke-13 yaitu ada paku. Cara pembuatannya adalah yang pertama, yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong triplek dengan ukuran 40 cm x 20 cm. Yang ketiga, rangkai triplek tersebut dan buatlah kotak. Yang keempat, siapkan duplek dengan ukuran yang sama dan buatlah latar pemandangan sesuai dengan selera. Yang kelima, hias bagian alas kotak. Yang keenam, membuat rumah-rumah yang kecil sebagai gambaran kotak. Yang ketujuh, buatlah lilitan kawat untuk menjadi batang pohon. Yang kedelapan, membuat ornamen-ornamen pohon dari benang wol yang sudah disiapkan. Yang kesembilan, rangkaikan benang tersebut dengan lilitan kawat. Yang ke-10, cat dan hias ornamen tambahan yang sudah dibuat tadi. Yang ke-11, pasangkan ornamen-ornamen tersebut di atas triplek. Yang ke-12, pasangkan duplek di sisi triplek. Yang ke-13, rangkai lampu, kemudian hubungkan kabel lampu dengan dinamo pada ornamen kincir angin. Dan yang terakhir yaitu hubungkan kabel lampu dengan salah satu ornamen rumah. Selanjutnya, cara penggunaan alat ini sangat mudah, yaitu kita tinggal nyalakan kipas angin, lalu kita dekatkan ke dalam kincir, maka lampu akan menyala seperti pada video tersebut. Untuk selanjutnya, ada konsep fisika di balik alat. Konsep fisika yang mendasari energi terbarukan melibatkan prinsip-prinsip seperti hukum kekalan, energi, dan hukum termodinamika. Energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro didasarkan pada konversi energi dari satu bentuk menjadi bentuk lain yang dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Misalnya, energi surya melibatkan konversi energi dari sinar matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Ini
memanfaatkan prinsip konversi energi dan hukum kekalahan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Lalu, dalam pembuatan alat ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat ini adalah dapat menggambarkan bagaimana energi terbarukan yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga angin yang digerakkan oleh turbin sehingga dapat menghasilkan listrik dan juga dapat mempermudah pembuatan konsep untuk inovasi alat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kekurangannya, alat ini sendiri yaitu alat ini tidak dapat berfungsi sesempurna mungkin dikarenakan konsep listrik yang cukup rumit sehingga susah untuk menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu. Contoh proyeksi energi terbarukan yaitu yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air, yang kedua ada pembangkit listrik tenaga angin, dan yang ketiga ada solar impulse. Sekian presentasi dari saya. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.